Shuklam Baradaram Wishnum Sasiwarnam Chaturbhujam Prasanama Danam Dhyayet Sarva Vigno Pasantayet. Om Namo Narayanaya Swaha. Om Swastiastu. Hari ini bertemu kembali dengan Titiang yang sudah cukup lama menghilang dari dunia media sosial, sehingga semeton Sinareng Sami mungkin bertanya-tanya, ada apa dengan Mahaprabhu? Tidak ada apa-apa, cuman Mahaprabhu ingin lebih banyak merenung, terutama mempelajari dimensi alam ini, di mana menggali pengetahuan yang berguna bagi sebagian besar masyarakat kita. Tetapi hari ini Titiang melihat bahwa permasalahan mengenai keberadaan sampradaya yang kita kategorikan transnasional tersebut ternyata cukup masih belum menyadarkan para pemimpin-pemimpin kita untuk menyadari bahwa keberadaan sampradaya tersebut memang tidak relevan dengan keberadaan Hindu Indonesia. Masih tetap adanya upaya perlindungan daripada tokoh-tokoh masyarakat terhadap keberadaan daripada sampradaya-sampradaya tersebut. Nah, karena kita baru saja melewati bertahun-tahun pembicaraan tentang hal ini, kalau mengenai Hare Krishna sudah jelas bagi kita sekarang bahwa dasar ajaran Hare Krishna itu yaitu Bhagavad Gita as it yang ditulis oleh Srila Prabhupada. Kita sudah ketahui bersama bahwa terjemahan-terjemahannya memang sengaja diplesetkan oleh pendiri Hare Krishna, yaitu Srila Prabhupada sendiri. Dalam hal ini, pada konteks ini sudah jelas. Kemudian teologi mereka berbeda dengan Hindu Indonesia, di mana kalau kita di Hindu Indonesia menyampaikan mengenai Pancasrada, di mana Brahman sesuai dengan apa yang tersurat dalam Bhagavad Gita bab 8 sloka 3, yaitu Aksaram Brahmam Paramam. Jadi Brahman itu adalah yang tak terbatas dan yang tertinggi gitu. Jadi sudah jelas dalam sloka tersebut Sri Bhagawan sendiri menyampaikan apa itu Brahman. Brahman adalah yang tak terbatas dan tertinggi, Aksaram dan Paramam. Sementara yang disebut Adhyatma adalah Swabhawa atau manusia dalam kualitas Brahman itu sendiri. Artinya manusia perwujudan daripada Brahman atau dalam wujud-wujud tertentu. Itu disebut dengan Swabhawa atau Adhyatma gitu. Nah, ini permasalahan ini sudah jelas. Sementara teologi daripada Hare Krishna menempatkan Sri Krishna sebagai sumber daripada Brahman. Ini sudah bertentangan dengan bab 8 sloka 3 di dalam Bhagavad Gita itu sendiri. Nah, sudah jelas sekali. Nah, kemudian yang kedua, sampradaya Sai Baba, di mana Sai Baba menempatkan dirinya atau oleh pengikutnya ditempatkan sebagai Brahman itu sendiri gitu. Ya, kalau dia mencapai kesadaran Brahman mungkin iya, tetapi sebagai dewa dianggap manusia peragaan dewa mungkin iya, tetapi kalau dia disebut sebagai Brahman, disinilah teologi itu melenceng. Dan ini sangat tidak sesuai dengan kita yang beragama Hindu Nusantara. Di Bali khususnya, kita memiliki Purana Bali Dwipa. Jadi Purana dari Bali Dwipa ini kemudian diperkuat oleh Raja Jayakesunu di masa lampau,
dijadikanlah perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Kalau semeton Hindu masih ingat bahwa perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan ini adalah memperingati kemenangan Dharma melawan Adharma. Dan kemudian ada satu cerita yang mendasari daripada perayaan Hari Raya Galungan ini, yaitu di mana diceritakan di masa lalu di jagat Bali ini ada seorang raja yang disebut dengan Maya Denawa, di mana raja tersebut menghentikan semua upacara kepada para dewa karena dia mendapat berkah dari Dewa Siwa melalui kemampuan atau kesaktiannya. Kemudian karena dia merasa dirinya sebagai ide Sang Hyang Widi sendiri, maka dia menyetop upacara-upacara yang dilakukan kepada para dewa. Jadi dia menganggap bahwa upacara itu hanya dilakukan untuk dirinya sendiri. Dan inilah kemudian yang menjadi keresahan Bali pada waktu itu. Diceritakan Ida Sang Kul Putih kemudian memohon petunjuk, dan turunlah Dewa Indra ke bumi untuk membasmi keberadaan Raja Maya Denawa. Dan ketika Raja Maya Denawa kalah, maka saat itulah diadakan perayaan, kalau kita bilang 10 hari kemenangan, yaitu Galungan dan Kuningan. Kalau 10 hari kemenangan itu kalau dalam bahasa Sanskrit disebut dengan Wijaya Dasami. Nah, kalau kita sebagai orang Bali, sekarang mari kita sadari, apakah kita akan membiarkan keberadaan daripada sampradaya-sampradaya yang menyembah manusia sebagai Brahman, dan kemudian menganggap bahwa hanya menyembah manusia tersebut, tidak lagi melakukan upacara kepada para dewa, sehingga apa yang terjadi, cukup dengan menyembah manusia tersebut, maka hidup itu sudah cukup dalam spiritual. Nah, apa bedanya kemudian kalau sampradaya yang seperti ini, yang mentuhankan manusia, dengan keberadaan Raja Maya Denawa di masa lalu? Sehingga kalau menurut logika saya yang waras, kalau kita merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan, kemudian kita masih terbelenggu kepada halusinasi mentuhankan manusia, maka seluruh apa yang kita lakukan itu adalah suatu yang mubazir. Kenapa? Karena kita masih membiarkan keberadaan halusinasi di mana manusia yang mengaku Tuhan. Apalagi membiarkan berkembang dengan kuat di tanah Bali ini. Karena itu, karena kita selalu menghormati keberadaan Hari Raya Galungan dan Kuningan sebagai umat Hindu Bali khususnya, maka saya ingin menyampaikan kepada para intelektual di Bali, khususnya intelektual agama, mari kita sadar, mari kita berlogika waras. Jangan kita mau mengingkari bisamo leluhur, yaitu berupa perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Ngiring semeton titiang ring Bali sareng sami jagre sadar itu bahwa apa yang sudah kita lakukan membiarkan perkembangan daripada sampradaya yang mentuhankan manusia di Bali itu mengingkari petunjuk leluhur kita melalui perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Ngiring sareng-sareng lebih cerdas lagi, lebih memakai logika lagi, dan kemudian mari kita kedepankan logika waras. Salam logika waras. Om Shanti Santi Santi Om.